Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Guru SDN 1 Harapan Rejo yang kami hormati, sebelumnya kita panjatkan puji syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka in-house training IHT, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial KKA SDN 1 Harapan Rejo. Semoga dalam pembelajaran in-house training IHT ini tidak ada suatu halangan apapun, berjalan dengan lancar. Amin. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yaitu in-house training IHT, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial KKA yang akan disampaikan oleh Bapak Nova, dan saya harap Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pembelajaran ini dengan tenang, dengan semangat. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menambah kemajuan sekolahan SDN 1 Harapan Rejo. Dalam pembelajaran in-house coding ini kita akan banyak mendapat pengalaman, mendapat tambahan pengalaman, yaitu tentang komputer ya, tentang komputer. Maka dari itu semoga dalam pemberian materi oleh Bapak Nova berjalan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengetahui semangat kalian, semangat Bapak Ibu semua, ya. Jadi apalah gunanya kita belajar di sini tanpa ada semangat, ya. Untuk itu kita coba, ya, kita bermain dengan sebuah grup, ya. Saya ada grup, bahwasanya saya punya sebuah permainan, yaitu ikuti apa yang saya katakan, ya. Jadi perlu diingat, ikuti apa yang saya katakan, ya. Jadi ketika saya mengatakan A, ikuti saja, coba kita ikuti ya. Nanti kita akan beri sesuatu, ya. Jadi cluenya itu tadi, ya. Jadi kalau saya mengatakan botol, 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 ya, ikuti berarti, ya. Botol, 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 mangkok, 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 ya. Bisa ya? Oke. Hah? Ya, ikutin saya, Bu. Oke ya. Cluenya ikutin saya dulu. Ikutin saya dulu, ya. Siap ya? Siap. Oke, kita berdiri ya. Coba ya. Sambil tangannya ya. Botol, 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 mangkok, mangkok, mangkok. Berapa, Bu? Botol, Mangkok, mangkok, mangkok. ya. Botol, mangkok, botol, mangkok, botol, botol, botol. Botol, mangkok, botol, mangkok, botol, botol, botol. Ya, ada berapa botol, Bu Eli? Bu Listiani? 4. Bu Sulis? Berapa, Bu? Bahasa berapa, Bu? Nah, kan kurang konsentrasi, ya. Tadi cluenya apa? Ikutin saya, berarti saya ngomong ada berapa botol,
Bapak Ibu ikut saya, ada berapa botol ya? Paham ya? Ya, jadi ini bukan prank, sudah ya Bapak Ibu ya. Itu cuma apa namanya, mengetes konsentrasi, ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Ya. Jadi, ya. Jadi begini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya sedikit. Bahwasanya dari yang kita lihat sebelum kita paparkan ya, di situ ada coding dan kecerdasan artifisial. Nah, menurut Bapak Ibu, dari sudut pandang Bapak Ibu, apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial? Yuk, apa? Apa? Coding itu apa Bu? Coding menjurus ke ilmu komputer. Ada yang lain? Nah, browsing Bu. Ya, kita punya ini ya. Jadi kita belajar di sini agar kita itu senantiasa memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita itu diminta agar tidak ketinggalan zaman. Jadi semuanya di browsing aja nggak apa-apa. Selagi masih boleh bawa handphone. Ada Bu? Ada. Apa itu? Cabang ilmu yang berkaitan dengan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Iya. Dilakukan oleh komputer. Yang dilakukan oleh komputer ya. Seperti itu ya. Jadi terminologinya istilah coding itu adalah instruksi ya, hampir mirip ya, instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Ya, pengertiannya coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer ya, dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah ya. Jadi kita diminta untuk PR kita nanti ya, PR kita diminta untuk mendidik anak-anak itu memiliki pemikiran yang kritis dan lain-lainnya. Jadi di dalam coding ini ada empat kriteria untuk berpikir anak ya. Pembelajaran coding berarti kegiatan yang dapat memberikan stimulasi sejak dini terhadap cara berpikir anak ya. Jadi bukan mungkin kalau kita ya, saya sendiri juga seperti itu. Sebelumnya saya berpikirnya ketika dengar coding itu pasti hubungannya dengan komputer ya, pasti hubungannya dengan apa namanya, perangkat lunak. Kita harus bisa membuat perangkat lunak. Tapi ternyata apa? Untuk yang dasar SD itu kita diminta untuk mengarahkan anak itu untuk berpikir secara komputasional ya, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan antara informatika dan coding ya. Kita lihat fondasinya pemanfaatan perangkat komputasi untuk informatika. Tapi ketika kita lihat ke coding ya, fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital dan etika. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini konsep dasarnya ya, bridging the map from here to there ya, menjembatani kesenjangan dari sini ke sana. Ya, di sini kan ada mengapa matahari terbit pada pagi hari. Nah, kita disuruh menggiring anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi anak itu kan mungkin punya ini apa namanya, punya logika ya, punya logika seperti ini. Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan memperhatikan hubungan antara sebab dan akibat. Bagaimana satu peristiwa itu menyebabkan peristiwa lain. Ini dapat ditempatkan dengan menggunakan if statement. If itu artinya jika ya, seperti itu.
jika apa namanya matahari terbit dari barat, itu kan anak sudah tahu, ya sudah tahu, pola berpikirnya sudah tahu, ya karena pengetahuan mereka sudah sampai di sana, gitu. Dan di sini sejak usia dini, meskipun mereka tidak memahami sesuatu, tapi mereka akan menduga jawabannya, meskipun apa namanya belum ada pengetahuan persis, ya anak-anak itu pasti sudah menduga-duga. Anak-anak sekarang itu kan apa namanya banyak informasi yang didapat dari gadget mereka, ya jadi penalarannya mungkin sudah lumayan. Nah di sini Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran coding pada disdasmen, ya disdasmen. Yang pertama, coding menghasilkan solusi ini yang untuk SD, ya, untuk masalah sehari-hari secara struktur menggunakan alat bantu seperti balok, susun atau pengingat gambar, menyusun langkah sistematis dan logis, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dengan kosakata terbatas atau simbol dari pengalaman perintah sederhana atau algoritma, ya. Dan berikutnya menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana berbaris atau menggunakan program berbasis blok dengan logika percabangan dan pengulangan, ya. Jadi ada pengulangannya. Jadi bukan hanya sekali. Kalau program itu kan, kalau komputer itu kan dia belajar dari perintah, ya, dari promnya. Kalau bahasa komputernya prom. Bagaimana pembelajaran coding pada disdasmen ini? Mengembangkan pemikiran logikal. Jadi logikanya dipakai dulu. Meningkatkan keahlian matematika, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong pembelajaran langsung, mengembangkan keahlian dalam pemecahan masalah. Ini Bu. Jadi di sini Bapak Ibu, kita lihat di fase kita, ya. Kita kan ada di fase C dan fase D, ya. Jadi untuk pemrograman itu nanti berada di fase E dan F. Jadi kita hanya diminta untuk menyampaikan dasarnya saja, dasarnya dulu. Coding yang dimaksud sejatinya bukan pada teks programming, ya. Jadi kalau anak-anak sudah diminta untuk programming, ya agak pusing, karena kadang kita aja yang sudah umur sekian, yang hampir menginjak kepala 3, bahkan hampir menginjak apa? Ya, tapi kita juga masih bingung kadang, ya. Tapi melatih kemampuan berpikir secara logis, sistematis dalam balutan computational thinking. Umumnya, jika pun menggunakan lingkungan pemrograman akan masuk pada kelompok block programming, ya. Programming ini masih sedikit seperti games, ya. Nanti kita coba gamesnya, ya. Ini ada nih games. Jadi gamenya bisa kita pakai untuk mungkin dikaitkan dengan bahasa Inggris, bisa dikaitkan dengan apa namanya matematika, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga sebagai guru pengaku diminta untuk lebih kreatif, ya. Apalagi kalau kita ini perlengkapannya kurang mendukung, ya. Kalau kita perlengkapannya mendukung, kita kasih gadget mungkin, ya, kita buat dari satu komputer induk sudah bisa, ya. Tapi kalau masih manual atau unplug, ya bahasanya itu, ya kita harus buatkan gambar-gambar, mungkin gambar dan sebagainya, ya. Seperti itu. Nah di sini untuk yang fase kita, fase C itu sasarannya adalah kelas 5 dan 6, ya. Adapun materinya itu konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Kompetensi mampu memahami istilah, ya. Definisi, konsep, sejarah, jenis, penerapan, prinsip dasar etika dan limitasi, ya. Rasionalnya merupakan materi dasar yang dibutuhkan peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu,
kita diminta menggiring anak ini, menggiring anak untuk senantiasa berpikir kritis, ya, dan hanya selalu kita suapin aja, ya. Jadi kita buat pembelajaran kita yang lebih menyenangkan, ya, dengan mungkin game ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengajar di kelas, ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, berpikir komputasional sebagai dasar coding, mampu memahami konsep berpikir komputasional, definisi, orientasi, prinsip, dan absensi, memahami berpikir komputasional sebagai dasar coding dan contoh penerapannya, ya. Jadi anak-anak kita itu mungkin sudah bisa ya sebagian mengetahui penerapan dari teknologi, ya, penerapan coding ini, ya, mungkin seperti penggunaan ChatGPT, ya, ada Canva, ada mobil yang tanpa sopir, ya, itu kan seperti itu. Jadi contohnya mungkin di bidang kedokteran itu banyak, ya, Bapak Ibu, di bidang kedokteran itu banyak juga sudah menggunakan teknologi, ya. Nah, ini seperti ini contoh pemecahan masalah, ya. Anak-anak kita coba digiring seperti ini. Aku bergerak 50 langkah, ya. Untuk sampai ke sini dia hanya bisa 50 langkah. Itu kita ajak berpikir, kira-kira kemana ini jalannya kemana, ya. Jadi seperti itu, kira-kira kemana nih, ya. Nah, anak kita disuruh seperti itu, diajak berpikir, jangan hanya istilahnya diberi terus menerus. Ini berpikir sambil bermain, ya, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat yang seperti ini cuma 5 kali langkah bisa nyampe ke sini nggak? Bisa. Kemana Bapak Ibu? Lompat, itu kan satu langkah, lompat itu sudah jadi. Ya, lompat itu kan sudah jadi, ya. Dan lompat, ya. Dan yang berikutnya nih, ya, penggantian wajah, ya. Jadi situ teknologi itu sudah merambah kemana-mana. Jadi kita juga harus memiliki etika. Jadi kita harus memberikan pengetahuan tentang etika ke sana, Bapak Ibu. Karena sekarang, ya, ini Bapak Ibu satu orang, ya, ini satu orang berhadapan dengan Zoom, dia bisa ganti wajah dengan 3 orang, ya. Bahkan ada yang mungkin yang pernah ditelepon mengatasnamakan siapa gitu, ya, itu fotonya bisa ngomong, itu bisa dibuat sebenarnya, bisa dibuat, ya, bisa. Jadi kalau kita tidak tahu batasan, ya, kita sangat berbahaya sekali, ya. Itu bisa disalahgunakan dan sangat berhati-hati sekali kita, Bapak Ibu, karena tidak menutup kemungkinan data-data kita akan bocor, ya. Jadi harus berhati-hati ketika memberikan data, mungkin email dan sebagainya yang dianggap penting. Mungkin kalau Bapak Ibu data yang penting itu data ASN, ya, mungkin, ya. Yang paling penting lagi adalah rekening, ya, itu pasti penting. Strategi pembelajarannya, ya, melibatkan peserta didik dalam aplikasi persoalan nyata pada bidang umum dan pada area pemanfaatan khusus disesuaikan dengan kebutuhan atau pada jenjang SMK, disesuaikan dengan konteks jurusan atau peminatan. Ini kalau di bidang SMK, tapi kalau di bidang SD atau praseja kita pengenalan, ya, coding itu sendiri. Nah, coba konsep, ya. Jadi
berpikir komputasional sebagai konsep dasar coding, ya, untuk kecerdasan artifisial, ya. Tujuan kita berbagi ini, Bapak Ibu, tujuan kita peserta belajar mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, ya. Bapak Ibu nanti diminta memahami atau konsep dasar berpikir komputasional itu seperti apa, kan gitu. Peserta belajar mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, konsep berpikirnya, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia dan komputer, ya. Jadi kita diminta berpikir komputasional itu berpikir secara logis, sistematis, itu tersusun, ya, bukan hanya berpikir biasa yang tidak ada susunannya, penyelesaian masalahnya pun tidak ada, ya. Dan ini pun berpikir komputasional berkaitan erat dengan 4 konsep, yaitu 4C: critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi dari kebutuhan abad 21, ya, karena mendukung penyelesaian masalah secara sistematik, efektif, efisien, dan optimal, ya. Nah, dari 4 ini, Bapak Ibu, kira-kira berpikir kritis itu kan sudah diketahui, ya. Berkolaborasi sudah diketahui, kreativitas sudah bisa kreatif, ya. Terus komunikasi, kita juga sudah sering berkomunikasi, berarti kita tinggal menjalankan saja, menerapkan di kelas, ya. Bisa, ya Bapak Ibu, ya. Nah, orientasi kritis dalam berpikir komputasional, ya, berkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu, ya. Nah, berpikir komputasional ini ada 4, ya. Ada 4 prinsipnya, ya. Yang pertama dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, algorithmic thinking. Dari 4 ini ada yang tahu nggak? Salah satunya atau salah semuanya? Kira-kira dekomposisi itu seperti apa? Ibu, ayo kita gunakan ChatGPT, ya. Kita gunakan teknologinya. Udah kemudahan tetap aja, ya, diketik, ya, nggak ada sinyal, aduh. Jelasin aja, oke, kita buka. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, mungkin siswa itu ada masalah di kelas, ya, masalahnya dengan pelajaran, itu disuruh membuat bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jadi diperkecil, dipersempit, ya, masalah itu sehingga pemecahan masalahnya itu ketemu. Yang berikutnya adalah pattern recognition, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi maksudnya apa ini? Polanya biar tersusun. Maksudnya kita tidak bertemu dengan masalah yang sama, ya, sehingga kita akan bergelut dengan waktu kita habis. Tapi kalau kita sudah kita kotak-kotak, kita tahu polanya. Kemarin masalahnya seperti ini, ya. Kemarin anak-anak ketika belajar matematika tentang mungkin berkarya dan sebagainya, kemarin polanya seperti ini. Jadi nggak usah ketika ketemu persoalan yang sama,
nggak terlalu lama, jadi polanya sudah ketemu. Ya. Yang berikutnya abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring data yang tidak relevan. Ya. Jadi menyaring informasi yang tidak pas itu dipilah-pilah, Bapak Ibu. Jadi 4 ini ya. Yang terakhir, algoritmik berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi anak-anak juga diminta untuk menyusun langkah-langkah dari soal yang diberikan mungkin ya. Langkahnya di mana? Kalau mungkin ada nih di pelajaran bahasa Inggris ya, itu ada kalau nggak salah report teks ya, laporan ya, yang membuat sesuatu gitu ya. Ya, jadi ada langkah-langkahnya. Mungkin mie goreng mungkin ya. Oh, prosedur ya, iya. Bukan report itu laporan. Prosedur teks ya, itu kan ada langkah-langkahnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya, sepertinya kok masih kurang semangat, kita coba ini ya, coba sedikit permainan, kita perkenalkan. Nih, Bapak Ibu ya. Ini sedikit permainan. Kira-kira kita disuruh apa? Kan kita harus tahu perintahnya, promnya itu kita harus tahu. Kita sebagai apa namanya, mungkin sebagai ini ya, membuat perintah ya. Jadi ini kan belum bisa apa-apa nih, apa namanya, komputernya, kegiatannya belum bisa. Nah, kita ini disuruh berpikir ke sana, kita disuruh memprogram ini. Nih, kira-kira kemana ini? Dari lihat gambar ini. Nih, perintahnya ini. Can you make me move west to get to the beach? Maksudnya? Yang mau coba? Yang mau coba, Bu? Sampai ini yang gratis level berapa ini? 1, 2. Kita pecahkan level 1 dulu. Kira-kira gimana? Can you make, ini kan membuat saya berpindah ke barat untuk mendapatkan ini babi. Nah, kira-kira ke barat ya. Ini apa nih? Ini apa? North. Short apa short? Short ya, short pendek. Short ya. Terus ini east. Itu apa ya? Timur. Ini west. Kita dikenal kemana nih? West. Kita coba ya, contoh ya. Bentar. Kok belum jadi, Bu? Kenapa? Nah, programnya kok belum jadi? Kenapa program ini belum jadi? Karena ini kan 2 langkah, 1, 2. Berarti base-nya 2. Ya, coba. Ya, nah seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau ada waktu ke bahasa Inggris, coba nanti ibu-ibu bermain bahasa Inggris coba. Mana ini? Nah ini ya, ini yang kalau ini kemana? Ke timur. Kita coba yang ini, Bapak Ibu. Kita coba yang ini ya. Nah ini kira-kira dari gambar ini harusnya sudah bisa berpikir secara logika. Kemana? Ya, kemana anak-anak? Ya, kemana ini? Ayo yang mau coba, anak-anak yang mau coba boleh dipegang mouse-nya. Coba yang mau maju. Harus ditunjuk. Harus ditunjuk, masa harus ditunjuk? Anaknya aja ada yang maju. Siapa gitu ya? Kalau soal seperti ini ada.
ini belum ke soal, ini belum kita gabungkan dengan metode apa namanya pendidikan di mata pelajaran. Tapi coding itu nanti akan berdiri sendiri. Coding itu nanti akan berdiri sendiri. Tapi akan lebih asik kalau kita gabungkan dengan mata pelajaran. Ya, gimana Pak Asih? Coba Pak Asih, bisa? Ya Pak Asih. Coba ya, pakai kita pakai ini. Coba. Tadi di tanda tanya itu Bu, di atasnya ya. Terus lagi Bu. Ya, lurus. Terus apa belok? Ya. Ya. Ya, ini ada yang mau lagi, kan sudah tahu nih polanya, ya. Jadi polanya kan sudah diketahui, kita tinggal enak kalau polanya sudah diketahui, ya kan? Begitu juga dengan pelajaran. Kalau polanya sudah diketahui, ya enak, kita tinggal ke sini, ya kan? Terus kemana lagi nih? Terus kemana? Belok, ya. Lurus, belok, lurus, ya. Iya, gimana menangkan Bapak Ibu ya? Menangkan sekali. Kita coba yang mana nih? Oh yang ini tadi ya, mana tadi? Nah, ini kalau yang ini pola, Bapak Ibu. Kita lihat ke pola. Ya, ini kok yang gratisnya udah habis berarti ini Mas. Nah. Ini pola Bapak Ibu, pola bulat bintang segitiga. Saya ada ini pola bahasa Inggris, nanti kalau mau ada ini ya, kita coba ya untuk bahasa Inggrisnya. Kebetulan kemarin praktis ya. Yuk kok berhenti? Gimana ini? Ayo polanya. Pasur, maju Pak, pasur. Gak ada caranya Pak. Ini kan pola, kita polanya dilihat. Ayo Mas Sur, mana Mas Sur? Polanya Mas Sur. Jurang Pak Sur. Ayo Mas Sur. Mana Mas Sur? Taruh di tanda tanya. Iya, bisa ya, bisa. Oke. Level 2 nih, level berikutnya agak susah lagi polanya. Polanya gimana ini? Berarti bintang ya, temukan polanya? Bisa ya, bisa ya, bisa. Oke, kalau gitu kita coba di kegiatan mana ya? Inggris ya. Jeruman. Ya, kita coba Bapak Ibu, kita ke permainannya aja ya. Nah, kita ada bola nih, bola. Ini kayak permainan tadi, tapi kita dengan bahasa Inggris ya. Dengan bahasa Inggris berarti robot ini cuma kita kasih apa namanya, perintah temukan makanan yang memiliki rasa pahit atau sour ya. Mana yang pahit? Kopi berarti ya. Berarti ada nih yang mau jadi 3 orang coba. Ada yang mau jadi 3 orang? Yang jadi robot ada? Pak Sur. Pak Sur. Gak ada. Jadi kita coba apa namanya, 1 orang jadi berarti kopinya, ya kan? 1 orang jadi robotnya, 1 orang programmingnya, ya. Programmingnya itu apa? Yang nyuruh. Kalau kemarin di kelas itu ada
apa namanya, robotnya error, Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Ketika diperintah belok kanan, dia belok kiri, ya. Jadi seperti itu terjadi, robotnya error, ya. Iya. Lanjut ya. Ada yang mau jadi coba Bu Ceki? Ada yang mau jadi Bu Ceki, mungkin jadi robotnya. Ya, Bu Ceki jadi robotnya. Ya, silakan ya, Bu Ceki. Ya, satu, dua lagi. Mungkin Bu Asih sama Pak Sar jadi ininya. Kopi. Kira-kira belok kemana? Robotnya dari mana? Robotnya dari situ. Berarti kopinya kemana? Kopinya di sana. Ya, kopinya puasa ya. Robotnya sini, buat robot. Ya. Pasar yang bacain. Kira-kira robot maju berapa langkah biar ketemu sama kopi? Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan peta ini. Jadi maju, belok kemana, terus kemana lagi? Awas ngumpul pasar ya. Coba. Kira-kira kemana pasar? Langkah ke depan. Robot maju berapa langkah? Robot maju 2 langkah. Jalannya robot gimana? Jalan robot ya, Pak. Robot kiri. Ke kanan. Belok kanan. Belok kanan. Berapa, Pak? Ke 5 langkah ke kanan. Kanan. Berapa? Ya, ini terjadi program yang error ya. Programnya error. Coba dia lagi programnya error ini. Ulangi lagi. Makanya bu. Kurang jauh. Ayo Pak programmer, diprogramkan dulu. Robot maju 5 langkah. Belok kanan. Terus 5 langkah maju. Belok kanan. Belok kiri. 1 langkah. Belok kiri. Maju 4 langkah. ya, ada TV Pak Budi. Ya sebenarnya Ya sudah ya. Kalau ini adalah pola tadi ya. Jadi pola untuk segitiga itu shower, untuk bulat sweet, untuk kotak bitter ya. Cuma seperti itu. Jadi kemarin saya coba, ketika saya tampilkan ini ya, itu anak saya suruh menggambar kira-kira ini tadi apa cluenya tadi? Sour. Berarti makanan apa yang sour kan gitu. Apa yang makanan yang kecut kan gitu. Lemon ya. Jadi anak-anak sudah bisa, di bawahnya ini sudah langsung gambar lemon ya. Itu adalah pengenalan pola. Yang berikutnya sweet ya. Ketika saya kasih gambar ini bulat, di bawahnya anak sudah bisa menggambar ya. Tanpa kita harus selalu mengatakan gambar yang manis karena dia sudah mengetahui pola ini, sudah menghafal polanya. Jadi polanya sudah dihafal ya. Pola batik. Jadi polanya nggak berubah ya? Itu terus ya? Enggak Bu. Jadi polanya itu ya tergantung kita maunya apa gitu. Jadi pengembangan dari inilah dari guru masing-masing ya. Jadi ini kan mungkin kita bisa buat yang agak lonjong atau gimana ya boleh sih ya, boleh, nggak harus ini, yang penting dia itu enggak
Bahkan ini kan kita bisa, kalau segitiga, kalau kita pakai matematika ya, segitiga itu kali, umpamanya ya, segitiga kali bulat 5, kotak 10, berarti bulat sama ini berarti 5 kali 10 berarti kan, langsung saja hasilnya ya. Kalau itu kita gabungkan dengan mata pelajaran ya. Tapi insya Allah coding itu nanti berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Bukunya sudah ada kalau mau pesan di Shopee. Ya. Kalau di ini kita nunggu. Wih, berarti apa ya, Mek? Difasilitasi ya? Apa Bu? Di sekolah itu berarti ya? Iya, nanti di kasih. Ya kalau belum ada laptopnya Bu. Nah, kita kan makanya harus kreatif pakai gambar. Iya, makanya ini ya Ibu, aturan robot tadi seperti ini. Kita coba ya. Kita coba Bapak Ibu. Pasti tertawa ini. Ini ada donor kasih itu. Di kopi belok kanan. Ya. Di sini Sobat Anto juga mengikuti instruksi yang dilakukan oleh tim programmer Namun. Di sini Ya sudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya. Ya, untuk tugas-tugasnya silakan dikerjakan di rumah. Jadi besok kita sudah pertemuan besok kita sudah bisa shout up ya, atau menunjukkan di depan kelas bersama kawan-kawan. Ya Bapak Ibu ya, siap. Siap gak nih? Semangat gak? Semangat ya. Demikian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi keempat tuh Jeki. Ayo sesi keempat. Ayo Pak Suryanto. 40. Wes cukup.